Oke, selanjutnya saya jelaskan tentang siklus Brayton. Siklus Brayton ini dipakai di mesin turbin gas yang biasa dipakai di industri maupun di kendaraan. Contohnya di pesawat terbang juga menggunakan siklus Brayton. Siklus Brayton ini secara ideal dia terdiri dari 3 peralatan, yaitu kompresor, ruang bakar, dan turbin. Jadi prosesnya udara masuk dari titik 1 ini ke 2 melewati kompresor. Di situ terjadi kompresi secara isentropik. Kemudian dimasukkan ke dalam ruang bakar, proses 2 ke 3 dicampur dengan bahan bakar, terjadi pembakaran. Ini namanya penambahan panas pada tekanan konstan. Kemudian 3 ke 4 terjadi di turbin. Ini prosesnya adalah ekspansi isentropik. Kemudian di turbin ini menghasilkan daya poros, dipakai untuk menggerakkan kompresor, dan ada sisanya. Kemudian 4 ke 1 pembuangan panas pada tekanan konstan. Ini siklus Brayton ideal. Persamaan-persamaannya adalah seperti ini. Q in kurangi Q out tambah W in kurangi W out adalah perubahan entalpinya. Kemudian Q in rumusnya ini, Q out ini. Kemudian efisiensi thermal siklus Braytonnya adalah W net dibagi Q in. W net itu adalah kelebihan daya dibagi kalor masuk, atau sama dengan ini, atau sama dengan ini. RP adalah rasio kompresi. Rasio kompresi itu adalah tekanan 2 dibagi tekanan 1. Secara proses bisa digambarkan dalam TS diagram. Gambarnya seperti ini. Ini 1, 2 kompresi secara isentropik, 2 ke 3 penambahan kalor pada tekanan konstan, 3 ke 4 ekspansi secara isentropik, 4 ke 1 pembuangan kalor pada tekanan konstan. Ini TS diagram. Kemudian PV diagramnya seperti ini. Jadi 2, 3 ini tekanan konstan, 4, 1 juga tekanan konstan. Kemudian siklus Brayton ini ketika diterapkan di mesin pesawat terbang, ini mesin turbojet. Ini mesin turbojetnya seperti ini. Ini ada kompresor, ruang bakar, turbin. Turbinnya ini mirip dengan siklus Brayton, tapi untuk pesawat terbang ditambah dengan diffuser dan nozzle. Jadi prosesnya 1, 2, 3, 4, 5. Secara proses digambarkan siklusnya seperti ini. Ini 1, 2 ekspansi, 2, 3 di turbin, 1, 2 ini di diffuser, 2, 3 di turbin, di kompresor, 3, 4 di ruang bakar, 4, 5 di turbin, 5, 6 di nozzle. Prosesnya seperti ini. Ini 2, 3 ini ekspansi di kompresor. Ini di ruang bakar ada pemasukan panas. Ini kompresi ya, 2, 3 itu kompresi, 4, 5 ekspansi di turbin, 5, 6 ini di nozzle. Kalau 1, 2 di diffuser. Ini TS diagramnya. Kemudian mesin di pesawat terbang ini dipakai untuk menghasilkan gaya dorong. Ini gaya dorong, dan ini daya dorongnya. Gaya dorong rumusnya adalah ini, M dot kali V keluar dikurangi M dot kali V masuk, atau sama dengan M dot kali dalam kurung V keluar kurangi V masuk.
Sedangkan daya dorong itu F ini kalikan kecepatan pesawat, atau yang ini kalikan V pesawat. Satuannya adalah kilowatt, kalau gaya dorong satuannya Newton. Efisiensi propulsif adalah propulsive power dikurangi energi input rate, atau WP dot dibagi Q in dot. Ini efisiensinya. Contohnya ini sebuah turbojet pada pesawat. Pesawatnya terbang dengan kecepatan 850 feet per second pada satu ketinggian di mana udaranya mempunyai tekanan 5 PSIA dan temperatur min 40 derajat Fahrenheit. Kompresornya mempunyai rasio tekanan 10. Kemudian temperatur gas ketika masuk turbin itu 2000 derajat Fahrenheit. Kemudian udara masuk kompresor itu 100 lbm per sekon. Kemudian gunakan udara standar, tentukan temperatur dan tekanan gas di turbin exit, atau ini T5 dan P5 dicari. Kemudian kecepatan gas keluar nozzle jadi V6, dan efisiensi propulsif. Efisiensi propulsifnya berapa? Perhitungannya ini menggunakan Excel, ini file Excel. Ini yang hijau ini data-data yang diketahui dari soal, meliputi udara masuk tadi min 40 derajat Fahrenheit atau 420 derajat Rankine, kecepatan pesawat 850 feet per second, CP nya adalah 0,24, K atau rasio panas spesifiknya 1,4, P1 5 PSIA. P1 ini P1 itu di sini sama dengan P6 ya. P1 ini sama dengan P6. Kemudian rasio kompresinya 10. Temperatur pada saat masuk turbin atau T4-nya 2460 derajat Rankine. Kemudian ini kecepatan pesawat, ini 850 feet per second. M dot adalah laju aliran massa udara ketika masuk kompresor, 100 pound per second. Kemudian semua perhitungan ini menggunakan rumus-rumus ini, yang ini T2, P2, P3, T3, T5 dan seterusnya. Setelah dihitung ini langsung dihitung semua menggunakan rumus-rumus ini, hasilnya ini. Ketemunya T5 dan P5 nya ini, T5 nya 2013, derajat Rankine, P5 39,59 PSIA. Jadi T5 dan P5 itu di sini, tekanan temperatur di titik 5 dan tekanan di titik 5. Jadi tekanan dan temperatur ketika keluar dari turbin. Ketemu ini dari perhitungan. Kemudian perhitungannya dilanjutkan P6 itu 5 PSIA, di sini ditulis P6 sama dengan P1. Kemudian V6 rumusnya menggunakan ini. T6 rumusnya pakai ini, V6 menggunakan rumus ini, ketemunya 3286,11 feet per second. Jadi kecepatan gas ketika keluar dari nozzle itu di sini atau di sini itu sebesar 3286,11 feet per second.
Berikutnya ini W dot, kemudian key in juga dihitung sehingga diperoleh di sini efisiensi propulsifnya adalah 0,22478 atau 22,4784%. Kemudian energi kinetiknya ini 32,2% dan panas yang dibuang 45,3%. Pakai rumus yang ini. Di sini efisiensi propulsifnya ketemu 22,5%. Oke, ini adalah hasil perhitungan mesin turbojet. Terima kasih.